Oke, halo semua. Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi setelah sebuah operasi besar itu selesai? Nah, kali ini kita bakal ngupas tuntas sebuah seni yang jarang kelihatan tapi perannya super penting dalam dunia kedokteran, yaitu seni perawatan kritis perioperatif. Nah, dengerin deh kutipan ini. Kebanyakan dari kita mungkin mikir, oh operasinya udah beres, berarti kerjaan dokter anestesi juga selesai. Tunggu dulu. Kutipan ini justru nunjukin kalau pertarungan sesungguhnya untuk menjaga pasien tetap stabil, itu seringkali baru dimulai pas pisau bedahnya udah nggak dipegang lagi. Jadi apa sih sebenarnya manajemen perawatan kritis perioperatif itu? Gampangnya gini deh, ini tuh kayak seni kewaspadaan non-stop. Prosesnya berkelanjutan, nggak cuma pas di ruang operasi aja, tapi dari sebelum, selama, sampai setelahnya. Tujuannya cuma satu, ngejaga semua sistem di tubuh pasien biar nggak oleng dan ngehindarin komplikasi sekecil apapun. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, inti dari semua ini tuh apa? Operasi yang sukses itu bukan cuma soal pasiennya bisa sadar lagi loh, jauh lebih dari itu. Poin paling krusialnya adalah gimana caranya memastikan setiap organ di dalam tubuh mereka itu tetap aman, sentosa, dan berfungsi normal selama seluruh proses pemulihan. Sekarang, coba kita mundur sedikit ke fase praoperasi. Bayangin aja pasien itu kayak seorang atlet yang lagi disiapin buat lari maraton. Nah, pertarungan yang dimaksud di sini itu adalah melawan stres fisik yang luar biasa hebat yang bakal dialami tubuh selama pembedahan nanti. Jelas ya, pasien gak bisa dong masuk ruang operasi dalam kondisi yang acak-acakan. Makanya, tim medis harus kerja ekstra buat mengoptimalkan fungsi-fungsi vital ini. Jantung, paru-paru, metabolisme, semuanya harus disiapin sampai kondisi puncak, biar siap dihajar sama guncangan hebat dari operasi. Selanjutnya, kita intip sedikit ke dalam ruang operasi. Disinilah seni menyeimbangkan yang super rumit terjadi. Setiap keputusan yang diambil secara real time, itu dampaknya bisa besar banget. Salah satu contoh paling jelas itu soal manajemen cairan. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada pendekatan cerdas yang berbasis target, di mana cairan dikasih pas biar semua jaringan dapat asupan darah yang cukup. Nah, di sisi lain, ada pendekatan asal guyur, yang resikonya bisa bikin paru-paru pasien bengkak atau kebanjiran. Beda banget kan hasilnya? Nah, ini yang kadang suka ironis. Mesin yang tujuannya buat ngebantu nafas, yaitu ventilator, malah bisa bikin cedera kalau settingnya nggak pas. Makanya pengaturannya harus teliti banget. Misalnya, volume udara yang dipompa itu nggak boleh terlalu banyak, dan harus ada tekanan positif yang dijaga di akhir hembusan nafas, atau PEEP. Tujuannya itu, buat melindungi paru-paru dari kerusakan akibat mesinnya sendiri. Operasi selesai, tapi bukan berarti udah aman. Justru di fase pasca operasi ini ada banyak ranjau atau bahaya yang mengintai. Tim medis harus super waspada buat melindungi pasien dari berbagai komplikasi yang bisa muncul tiba-tiba. Salah satunya soal nyeri. Mengontrol rasa sakit yang hebat itu krusial banget. Ini bukan cuma soal biar pasien nyaman ya. Kalau dibiarin, rasa sakit itu bisa memicu respons stres di tubuh yang bahaya banget. Jadi, dengan manajemen nyeri yang baik, proses pemulihan juga bisa jadi lebih cepat. Nah, untuk pasien yang risikonya tinggi, pemantauan ketat itu wajib hukumnya. Data detak jantung, tekanan darah, semuanya dipantau detik per detik. Kenapa? Biar kalau ada tanda-tanda kondisi pasien mulai nggak stabil, sekecil apapun, tim medis bisa langsung gerak cepat. Keputusan sepersekian detik di sini benar-benar bisa nyelamatin nyawa. Terus di ICU, kerjaan mereka nggak cuma nunggu masalah datang, mereka proaktif banget. Misalnya mencegah organ lain ikutan rusak, seperti ginjal. Caranya ya dengan ngasih nutrisi sedini mungkin dan mengontrol gula darah biar stabil. Hal-hal kayak gini penting banget biar nggak terjadi efek domino kegagalan organ. Oke, semua teknologi dan keahlian tadi itu hebat. Tapi ada satu hal yang jadi pondasinya, yang bikin semuanya berfungsi. Apa itu? Faktor manusia. Yap, kerjasama tim yang solid. Keselamatan pasien itu pada akhirnya bergantung banget sama kerjasama dan komunikasi yang lancar antara tiga pilar ini. Dokter bedah, dokter anestesi, dan perawat ICU. Mereka inilah trio garda terdepan. Dan ini harus kita garis bawahi ya, protokol secanggih apapun, alat semahal apapun, itu bakal percuma kalau koordinasi timnya berantakan. Jadi, kolaborasi itu bukan lagi sekedar soft skill atau skill tambahan, tapi ini adalah komponen vital dalam perawatan medis modern. Dan kutipan terakhir ini benar-benar ngerangkum semuanya. Mengelola pasien kritis itu butuh presisi tinggi, butuh kepekaan buat ngebaca tanda-tanda yang kadang tuh samar banget, yang mungkin nggak kelihatan sama orang biasa. Ini benar-benar seni tingkat tinggi. Nah,
Setelah kita ngupas semua ini, jadi kepikiran kan? Kira-kira ada seni tak terlihat apa lagi ya di dunia medis yang setiap hari melindungi kita tanpa kita sadari? Coba deh direnungkan. Pasti banyak banget.